Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Petrus Gula, channel 1181442. Di sini saya akan menjelaskan anamnesis dan pepis untuk keluhan utama demam. Jadi alat dan bahannya itu ada meja kerja, kursi pasien, kursi dokter, dan lembar anamnesis untuk pasien atau MR. Terus untuk tata caranya anamnesis itu, yang pertama itu persiapan pasien. Persilahkan pasien masuk dalam ruangan, lalu sapalah pasien dan keluarganya dengan lalu perkenalkan diri sambil menjabat tangan pasien. Setelah itu persilahkan pasien dan keluarganya untuk duduk dan tunjukkanlah empati pada pasien. Terus berikan informasi umum pada pasien tentang anamnesis yang akan dilakukan. Tujuannya untuk anamnesis tersebut untuk mendiagnosis pasien. Tanyakan kepada pasien dan keluarganya untuk kerahasiaan anamnesis, dan jelaskan kepada pasien dan keluarganya untuk hak-hak anamnesis yang seperti pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lalu kita masuk ke anamnesis umum. Kita tanyakan data pribadi pasien seperti nama, umur, alamat, dan pekerjaan. Nah, lalu tanyakan apakah yang menyebabkan pasien datang ke dokter atau keluhan utamanya. Untuk heteroanamnesisnya itu tanyakan kepada pengantar dari pasien. Anamnesis terpimpinnya itu galilah dan kedua itu ada anamnesis terpimpin. Jadi tanyakan follow up dari keluhan yang sekarang, apakah dari berapa lama anamnesis pas demamnya, sifat demamnya subjektif atau lebih tinggi sore atau malam hari, atau sifat serangan dengan interval tertentu. Lalu tanyakan gejala lain yang menyertai seperti sakit kepala, atalgia, mialgia, atau sukar membuka mulut. Manifestasi perdarahannya itu seperti PTT, ekimosis, ekstasis, hemotemesis, atau melena. Dan juga ada tanyakan seperti menggigil, kejang, atau gangguan sistem pernapasan respirasinya seperti batuk atau sesak. Lanjut ke tanyakan gangguan gastronya seperti mual, muntah, nyeri abdomen, atau diare dengan atau tanpa lendir, atau darah atau tanpa darah, konsultasi, atau gangguan organtelia seperti warna kuning, uriguria, atau dan tanyakan apakah ada ruang kulit, kapan timbulnya, dan kapan penyebarannya. Tanyakan apakah ada yang mengalami gejala sama di sekitar tempat tinggal. Tanyakanlah riwayat perjalanan di daerah endemik seperti malaria atau filaria. Tanyakan pekerjaan pasien seperti atrakosis atau flu burung. Tanyakan riwayat kontak penderita dengan orang yang demam. Terus tanyakan riwayat kontak dengan hewan, terutama yang avian. Dan tanyakan obat yang pernah dikonsumsi. Terakhir itu ada pengakhiran anamnesis. Jelaskan kepada pasien ini. Setelah itu ada lagi pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnosis seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk terakhir itu ada membuat resume pada hasil anamnesis. Kelompokkan semua yang dalam satu tabulasi dan membuat diagnosis utama dan membuat diagnosis banding untuk anamnesis. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan fisik dengan pasien dengan keluhan utama demam. Jadi untuk alat dan bahannya itu kita ada meja pemeriksaan, air dan sabun, stetoskop, alat TTP, GCS score, dan alat pengukuran tinggi dan berat badan. Lalu tata cara yang dilakukan itu pertama persiapan pasien, menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik yang dilakukan dan manfaatnya. Kemudian tanyakan pasien untuk kerahasiaan informasi yang didapatkan pada pemfis tersebut. Menjelaskan hak-hak yang didapatkan pasien seperti untuk menolak. Menjelaskan pasien
berbaring dan pastikan pasien mendapatkan pencahayaan yang baik selama PMVIS. Lalu kita berdiri di sebelah kanan pasien. Lalu kita menilai status pada pasien, status umum pada pasien, seperti sakit berat, sakit ringan, dan sakit sedang. Terus ukur gizinya, berat badan, dan tinggi badan. Terus ukur tanda vital pasien, seperti tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan. Ukurlah suhu dengan termometer. Lalu nilai kesadaran atau BCS. Lalu perhatikan adanya tanda dehidrasi. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis pasien. Pertama kita nilai adanya sardonicus. Kemudian kita periksa menilai adanya anemia, ikterus, atau edema. Lalu kita perhatikan adanya status tifosa seperti kesadaran menurun, lambung kering, bibir kering atau pecah, atau lidah kotor atau pucat. Periksalah adanya manifestasi perdarahan baik spontan, peteki, ekimosis, ekstasis, atau perdarahan gusi dan melena. Lalu adanya urinicat, perhatikan adanya tidak eflorensi kulit. Bila ada nilai tipe dan lokasi eflorensi kulit seperti makula, pakula, vesikel, dan polimorf. Lalu periksalah mulut dan rongga mulut, pastikan adanya membran putih kelambungan pada tonsil, kemerahan pada farinx atau larynx, dan perdarahan gusi dan isthmus. Lalu periksa gerak refleks. Lalu menggunakan spatel. Jika terjadi kejang maka gerak refleks positif. Lalu kita pemeriksaan fisik biasa, auskultasi, palpasi dengan inspeksi. Lalu nilailah adanya opisotonus. Nah, pasien dalam posisi supine, lalu masukkanlah lengan di bawah punggung pasien. Nah, jika lengan dapat masuk itu opisotonus itu positif. Lakukan pemeriksaan kelenjar karotis, lihatlah adanya bull neck, atau tekanlah palpasi dengan pelan untuk menilai adanya pemeriksaan karotis. Lalu menilai adanya hiperfleksia atau neuropsikiatri. Lalu setelah itu terakhir kita membantu pasien untuk bangun, membantu memasangkan pasien dan kembali duduk. Lalu kita menginformasikan hasil yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik, lalu menjelaskan adanya pemeriksaan penunjang, dan jelaskan perlu beberapa ada pemeriksaan penunjang, menjelaskan diagnosis penyakit, rencana pengobatan, dan terapi obat. Menjelaskan aturan pengobatan, pasien mengantar dan pengantarnya itu mengetahui aturan obat yang diterima, lalu salam dan memberikan harapan pada pasien. Sekian dan terima kasih.